Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faril Irham Matskar Susanto dengan NIM 1030 2240 0105 dari kelas SE 4803. Kali ini saya akan menjelaskan tugas kalkulus CLO3 semester ganjil. Untuk nomor 1, berdasarkan grafik fx, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? A. X sama dengan min 1, B. X sama dengan 0, C. X sama dengan 1,5, D. X sama dengan 2. Untuk jawaban yang A, yaitu kontinu dan tidak terdiferensial. Kenapa kontinu? Karena di minus 1 ini dia garisnya nggak terputus. Terus kenapa tidak terdiferensial itu? Karena dia itu sudut tajam. Secara terdiferensial itu tuh dia nggak boleh ada sudut tajamnya. Untuk B, jawabannya kontinu dan tidak terdiferensial, sama. Untuk di 0 dia tuh kontinu soalnya nggak putus, sama dia itu ada sudut tajamnya. Terus yang C, kontinu dan terdiferensial, karena di 1,5 itu dia masih nyambung, nggak terputus, jadi kontinu, sama dia itu nggak ada sudut tajamnya, jadi bisa dibilang terdiferensial. Untuk D, kontinu dan tidak terdiferensial, karena di 2 itu dia itu masih nyambung, kontinu, terus tidak terdiferensial karena ada sudut tajamnya. Nomor 2, diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 3x tambah 2. Tentukan A, turunan fungsi fx. Untuk turunannya yaitu 3x kuadrat minus 3. Kemiringan garis singgung di titik 1,0. F aksen 1 itu sama dengan 3, 1 pangkat 2 kurang 3 hasilnya 0. Berarti kemiringan garis singgung di titik 1,0 itu 0. Untuk C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Rumusnya Y min Y0 sama dengan M X min X0. Bisa ditulis Y min F1 sama dengan F aksen 1 kali X min 1. Jadi Y minus 0 karena F1 hasilnya 0 di sini. Terus F aksen 1 udah dapat hasilnya 0, terus dikali X minus 1, jadi Y hasilnya 0. Untuk D, persamaan garis normal di titik 1,0. Karena M-nya 0, kita ganti rumusnya menjadi M Y dikurang Y0 sama dengan minus X min X0. M-nya 0, Y dikurang 0 sama dengan minus X kurang 1. Jadi jawabannya adalah X sama dengan 1. Nomor 3, suatu benda bergerak mengikuti lintasan Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 dikurang setengah X pangkat 2 dikurang 2X tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. A. Kapan benda tersebut bergerak naik? Jadi syarat bergerak naik itu F aksen X itu harus lebih dari 0. Berarti F aksen X-nya itu kan X kuadrat minus X dikurang 2 ya. Kita faktorkan jadi X minus 2 sama X tambah 1. Jadinya X sama dengan 2 sama X sama dengan min 1. Lalu kita uji titik. Misalnya angka lebih dari 2 berarti 3 ya. 3 kali 3 9. 9 kurang 3 6, 6 kurang 2 4, kan positif ya, berarti positif negatif positif. Nah, jadi dia itu gerak naik pada interval minus hingga sampai minus 1 dan 2 sampai minus hingga. Karena yang plus itu yang di sebelah kirinya minus 1 sama di sebelah kanannya 2. Untuk B, kapan benda tersebut bergerak turun? Jadi turun itu syaratnya F aksen X itu kurang dari 0. Nah, lewat di uji titik ini kita tahu kalau dia tuh turun di tengah sini, berarti dia tuh bergerak turun pada interval minus 1 sampai 2. Untuk C, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Nah, kalau cekung ke atas itu berarti harus lebih dari X. Kita punya F double aksen dari fungsi ini itu 2x minus 1. Nah, lalu F double aksen ini kita sambungkan 0. Nah, ntar kita dapat x itu setengah. Nah, berarti kan cekung ke atas itu berarti setengah sampai hingga, soalnya harus lebih dari x. Nah,
Untuk D, kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah. Nah, kalau ke bawah itu berarti kurang dari X. Kita kan punya setengah, berarti D itu harus kurang dari setengah, berarti minus setengah hingga sampai setengah. Untuk E, tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Untuk cari titik maksimum dan minimum, kita isi X-nya ini di fungsinya pakai yang dari faktoran ini, yang X2 sama X-1. Nah, kita masukin yang 2. Berarti sepertiga 2 pangkat 3 dikurang setengah 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 tambah 1. Hasilnya sepertiga kali 8 minus setengah kali 4 minus 4 tambah 1. Begitu, jadi 8/3 minus 5. Lalu 8/3 dikurang 15/3, hasilnya minus 7/3. Sekarang coba yang minus 1. F minus 1 sama dengan sepertiga minus 1 pangkat 3 dikurang setengah minus 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali minus 1 tambah 1. Hasilnya jadi minus 1/3 dikurang 1/2 tambah 2 tambah 1. Lalu menjadi minus 2/6 dikurang 3/6 tambah 3. Lalu menjadi minus 5/6 tambah 18/6, jadi 13/6. Nah, jadi maksimum di minus 1 sampai 13/6 karena Y-nya positif. Terus minimum di 2 sampai minus 7/3 karena Y-nya negatif. Untuk F, tentukan pada titik mana benda tersebut belok. Jadi untuk mencari belok di titik berapa itu, masukin hasil dari f double aksen X sama dengan 0. Kan kita punya X nya setengah, berarti kita masukin setengah itu di fungsi awalnya. Berarti F setengah sama dengan sepertiga dikali setengah pangkat 3 dikurang setengah pangkat 2 dikurang 2 kali setengah tambah 1. Jadi sepertiga kali 1/8 dikurang 1/2 kali 1/4 dikurang 1 tambah 1. Hasilnya jadi 1/24 dikurang 1/8. Yang hasilnya nanti 1/24 dikurang 3/24. Yang hasil jadi minus 2/24, lalu disederhanakan menjadi minus 1/12. Jadi dia itu belok pada setengah sampai minus 1/12. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.